Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM F1E1190002. Kali ini saya akan mempresentasikan masalah transportasi dari mata kuliah riset operasi. Nah, di sini ada soal, yaitu 3 buah pabrik kerupuk jange P1, P2, dan P3 terdapat kerupuk jange masing-masing 110 ton, 150 ton, dan 160 ton. Kerupuk jange tersebut akan didistribusikan ke 3 toko oleh-oleh, yaitu T1, T2, dan T3, yang masing-masing mempunyai daya tampung 130, 200, dan 90 dalam ribuan rupiah per ton. Biaya pengiriman dari pabrik P1 ke toko T1, T2, dan T3 adalah 150 dan 75. Biaya pengiriman dari P2 ke T1, T2, dan T3 adalah 50, 20, dan 200. Sedangkan biaya pengiriman P3 ke T1, T2, dan T3 adalah 200, 25, dan 150. Pertama, tentukan solusi optimal biaya pengiriman dengan cara NWC, FAM, dan stepping stone. Dan yang kedua, lakukan optimasi menggunakan metode MODI. Nah, pertama kali saya akan menjelaskan tentang metode NWC. Di sini ada tabel, di mana ada tabel asal dan tabel tujuan. Di sini ada juga kapasitas 110 untuk P1, P2 150, P3 itu kapasitasnya 160. Permintaan T1-nya 130, T2-nya 200, dan T3-nya 90. Nah, metode NWC itu biasanya dimulai dari sebelah kiri dari sisi sel, yaitu di sini. Nah, apa yang kita isi di sini yaitu kita sebelum mengisi sel ini, kita membandingkan antara kapasitas dan permintaan, manakah yang paling kecil. Kita bandingkan antara 110 dan 130. Manakah yang paling kecil? Yaitu 110. Lalu kita letakkan 110 di sel P1 dan P1. Nah, karena kapasitas sudah mencukupi 110, tabel P1 T2 itu kita beri tanda kosong. Begitu juga dengan P1 dan begitu juga pada sel P1 dan T3. Lalu kita beralih ke bawah karena di sebelah kanannya itu sudah mencukupi. Kita turun ke bawah. 130 dikurang 110 itu sisanya 20. Kita bandingkan antara 20 dan 120. Manakah yang paling kecil? Yang paling kecil itu 20. Maka 20 kita letakkan di sini. Nah, 110 ditambah 20 itu sudah mencukupi 130. Maka di sel P3T1 itu kita beri tanda kosong. Lalu kita beralih ke sebelah kanan. 150 dikurang 20 itu 130. Manakah paling kecil antara 130 dan 200? Nilai yang paling kecil kita letakkan di sel P2T2, yaitu 130. Karena 20 ditambah 130 sudah mencukupi kapasitas, maka di sel P2T3 kita beri tanda kosong. Lalu 200 dikurang 130 itu 70. Manakah paling kecil antara 70 dan 160? Yaitu 70. Maka di sel P3T2 kita beri nilai 70. Lalu kita beralih ke kanan. 160 dikurang 70 itu 90. Manakah yang paling kecil antara 90 dan 90? Yaitu 90.
Nah, dari semua tabel yang kita isi, kita cek kembali apakah kapasitas dan permintaan antar kolom atau baris itu sudah mencukupi. Pertama ini baris P1. Kapasitas 110, di tabel jumlahnya 110, maka sudah benar. Di P2 itu kapasitasnya 150, sedangkan di dalam tabel itu juga sudah 150, maka sudah benar. P3, di baris P3 90 ditambah 70 itu 160, maka baris P3 itu sudah benar. Lalu kita beralih ke kolom T1. Permintaan 130 dan di dalam isi tabel itu juga dijumlahkan itu 130, maka sudah benar. Begitu juga seterusnya pada T2 dan T3. Setelah itu kita hitung biaya pengirimannya. 110 dikali 100 ditambah 20 dikali 50, 130 dikali 20, 70 dikali 25, 90 dikali 150. Maka dapatlah hasil biaya pengiriman 29.850. Metode kedua kita menggunakan metode FAM. Metode FAM awalnya kita menggunakan melakukan seleksi. Metode FAM itu awalnya kita membandingkan. Metode FAM awalnya kita melakukan selisih antara nilai terkecil 2 dengan nilai terkecil 1. Maksudnya di sini yaitu di baris P1 itu terdapat biaya yang paling kecil 50 dan yang kedua terkecil itu 75. Kita kurangkan 75 dikurang 50 itu 25. Kita letakkan di sini. Nah, di P2 itu kita kurangi lagi 50 dikurang 20 yaitu 30. Dan P3 kita kurangi lagi 125 dikurang 25 yaitu 150. Begitu juga dengan kolom, kita lakukan pengurangan T2 dikurang T1. Begitu juga dengan kolom, kita melakukan pengurangan nilai terkecil 2 dikurang nilai terkecil 1 yaitu 100 dikurang 50 hasilnya 50. Dan di T2 50 dikurang 25 dikurang 20 yaitu 5. Di T3 kita kurangkan lagi antara 150 dikurang 75 yaitu kita kurangkan lagi 150 dikurang 75 yaitu 75. Nah, pada selisih biaya pertama ini baris dan kolom kita bandingkan manakah nilai yang paling besar dari selisih yang pertama kita lakukan, yaitu 120. Maka kita pusatkan baris ini, kita fokuskan pada baris ini. Lalu kita cari manakah biaya paling kecil atau biaya paling minimum. Di sini ada 200, ada 25, dan 150. Manakah yang paling kecil? Yaitu tetap 25. Maka kita pusatkan lagi ke sini, ke sel tersebut. Kita bandingkan manakah nilai yang terkecil dari kapasitas sama permintaan. Kita pusatkan. Yang paling terkecil yaitu kapasitas. Maka kita letakkan nilai kapasitas itu di dalam sel P3 dan T2. Lalu kita ulangi lagi pada step pertama. Kita lakukan selisih pada baris P1. Kita ulangi lagi 75 dikurang 25, terus tuh 50 dikurang 20.
kita lakukan langkah pertama tadi sampai ketemu nilai yang terbesar. Nah, di sini nilai terbesar pada selisih biaya kedua itu 125. Nah, maka kita pusatkan lagi ke sini. Kita pusatkan pada kolom di sini. Lalu maka kan ini kan sudah dicoret, sudah tidak bisa memenuhi lagi, maka yang dibandingkan itu 75 dan 200. Nah, manakah yang paling kecil? Yaitu 75. Lalu kita bandingkan lagi 90 dan 110. Manakah paling kecil? Yaitu 90. Karena permintaan di T3 itu 90 dan isi dalam selnya 90, maka tengah-tengahnya kita beri tanda kosong. Lalu kita bandingkan lagi antara nilai terkecil 2 dikurang nilai terkecil 1. Mungkin teman-teman bingung, kenapa dapat hasilnya 50, sedangkan di sini ada 75, 50, dan 100. Nah, alasannya karena di 75 ini sudah terisi angka 90, maka tidak lagi kita lakukan selisih antara 50 dan 75. Maka selisih nilai terkecil 2 dikurang nilai terkecil 1 itu beralih ke 100 dikurang 50, maka dapatlah hasil 50. Begitu juga pada baris P2, P3, dan kolom T1, T2, dan T3. Lakukan lagi hal yang sama. Manakah paling kecil? Manakah nilai yang paling besar di antara selisih biaya yang kedua? Nah, di sini kan ada dua nilai terbesar pada selisih biaya yang kita lakukan ketiga kalinya, yaitu terdapat 50, 30, 30, dan 50. Nah, nilai yang terbesar kan ada 2, 50 dan 50. Nah, itu kita ambil sembarang. Terserah mau ngambil yang ini ataukah yang ini duluan. Kalau saya ngambilnya yang ini duluan. Terserah ngambilnya sembarang. Sudah tuh kita pusatkan pada kolom T1, lalu kita bandingkan antara kita lakukan perbandingan antara kapasitas dan permintaan, manakah yang paling kecil. Dan terkecil itu 130, maka kita letakkan 130. Ulangi hal yang sama pada selisih berikutnya. Lalu, jika tabel sudah terisi semua, kita lakukan perhitungan biaya pengiriman, di mana 130 dikali 50, 20 dikali 50, 20 dikali 20, lalu 160 dikali 25, lalu 90 dikali 75, maka dapatlah hasilnya 18.650. Metode ketiga, kita menggunakan metode stepping stone. Langkah awalnya saya itu menggunakan metode NWC. Teman-teman bisa melakukan metode yang lain seperti loss cost ataupun FAM, itu terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan metode NWC yang sudah saya dapatkan tadi. Di metode stepping stone kan tadi awalnya menggunakan metode NWC. Nah, yang kedua itu kita melakukan pada tabel yang kosong. Step kedua, saya melakukan pada step kedua, langkah awal dari metode stepping stone yaitu
Nah, yang kedua itu metode stepping stone. Langkah awalnya saya menggunakan metode NWC. Teman-teman bisa menggunakan metode Loskos ataupun PAM, tapi di sini saya menggunakan metode NWC yang saya sudah dapatkan tadi. Setelah melakukan metode awal yaitu metode NWC, saya itu melakukan perhitungan pada tabel kosong. Nah, di sini ada tabel kosong P1 T2 ya. Ini saya salah ketik, maaf. Lalu di sini pertama saya melakukan pengarahan atau melakukan panah arah kemanakah arahnya. Boleh berlawanan arah jarum jam, boleh searah jarum jam. Lalu saya letakkan positif di tabel P1 dan T2. Kenapa nggak harus negatif duluan atau gimana? Di aturannya tabel titik pertama itu dilakukan dengan menggunakan positif. Sudah saya lakukan seperti ini, saya berikan tanda positif, negatif, positif, negatif. Lalu saya lakukan pengurangan dan penambahan pada biayanya, yaitu 50 dikurang 100 ditambah 50 dikurang 20, hasilnya min 20. Nah, saya melakukan hal yang sama pada tabel kosong selanjutnya, yaitu pada tabel P1 dan T3. Saya lakukan arah, gimana buatnya, pengarahannya. Nah, kenapa saya ini berbelok-belok ya arahnya? Karena kalau misalnya kita buat dari P1 T3 itu ke P1 T2 itu tidak boleh, karena nilai yang di dalam sini kosong. Tidak boleh dilakukan penunjukan arah pada P1 T2 dengan T2 karena nilai yang di dalam sini memang kosong, jadi tidak boleh. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih nggak ke P1 T2 aja penambahan panahnya? Kenapa harus jauh-jauh gitu, P1 T1 gitu? Kenapa harus ke situ, harus ke sini gitu? Kenapa harus yang jauh padahal yang dekat ada? Nah, alasannya karena di tabel P1 T2 ini nilainya kosong. Kita tidak boleh menunjukkan arah pada sel yang kosong. Kita harus ke tabel yang ada isi di dalamnya. Seperti di sel P1 T1 ini kan ada isinya 110. Lalu kita arahkan lagi ke bawah. Pokoknya nggak boleh kita tuh nunjuk ke sel yang nggak ada isinya. Lalu sama seperti tadi, kita melakukan pengurangan dan penjumlahan pada biayanya, yaitu 75 dikurang 100 ditambah 50 dikurang 20 ditambah 25 dikurang 150 sampai seterusnya. Itu dapatlah hasilnya min 120. Gak apa-apa min. Nanti kita bandingkan antara tabel yang kosong tadi sama tabel yang ini, terus tabel sampai kita bandingkan sampai tabel yang seterusnya gitu kan. Nah, di sini saya melakukan juga hal yang sama pada sel-sel yang kosong. Caranya sama seperti tadi. Lalu tabel di sel P3 T1, saya lakukan hal yang sama pada sel-sel yang kosong gitu kan. Nah,
Tadi kan kita sudah menjumlah sama mengurangkan biaya-biayanya, terus tuh kita bandingkan antara P1 T2 ini sama P1 T3, P2 T3, P3 T1, kita bandingkan hasilnya. Nah, kita cari negatif yang paling besar nilainya. Di sini ada min 20 sama min 120. Manakah nilai negatif yang paling besar? Yaitu min 120. Min 120. Maka kita pusatkan tabel di P1 T3. Kita ambillah tabel yang tadi kita lakukan pengarahan dan penandaan negatif positifnya. Kita ambil tabel tadi, lalu kita bandingkan nih teman-teman. Kita bandingkan antara 110, 20, 130, 70 sama 90. Manakah nilai yang paling kecil di antara ini? Dapatlah 20. 20 ini nilai yang paling kecil di antara isi ini. Nah, 20 tadi kita letakkanlah, kita tambahin dengan 0 tambah 20 pada sel P1 T3. Lalu kita lakukan pengurangan di sel P1 T1 itu 110 dikurang 20. Lalu di sel P2 T1 kita lakukan penambahan. Lalu di sel P2 T2 kita lakukan pengurangan sampai seterusnya. Nah, hasil ini kita salin lagi ke tabel yang terbaru dari metode stepping stone. Dapatlah P1 T1 nya 90, yang tadi awalnya 110 jadi 90, 20 jadi 40, dan seterusnya. Nah, tabel yang tadi kita sudah ubah menggunakan metode stepping stone tadi, kita lakukanlah biaya pengirimannya. Kita hitung biaya pengirimannya, yaitu 90 dikali 100, 40 kali 50, 110 dikali 20, 20 kali 25, sampai seterusnya. Nah, dapatlah hasilnya 27.000, 40.500. Dapatlah hasilnya 27.450. Hasilnya sudah optimal ya. Lalu metode kedua, soal nomor 2 itu yaitu optimasi menggunakan metode MODI. Nah, pada langkah awalnya kita menggunakan metode NWC ya. Teman-teman bisa menggunakan metode yang lainnya ya selain NWC, seperti loss cost, PAM, ataupun yang lain. Itu terserah teman-teman, tapi saya menggunakan, biar gampangnya saya menggunakan metode NWC. Nah, di metode NWC ini memiliki 2 rumus. Yang pertama ini UI ditambah VG sama dengan CIJ. Nah, saya jelaskan kenapa UI ini. UI ini untuk baris, I ini bisa kita ubah menjadi nilai 1, 2, 3 sesuai barisnya. Itu kayak seperti penomoran baris lah ya. Bisa UI1, UI2, UI3, sampai seterusnya. Lalu VG ini V ini untuk kolom, J ini untuk nomor kolom. 1, V2, dan C ini biaya. Nah, di sini kan ada 100 nih. Ini merupakan C11. Ini merupakan, kenapa C11? Karena dia berada di baris pertama dan kolom ke-1. Nah, rumus keduanya itu ini, KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VG. Nah, saya bahas dulu ya yang ini, yang kita kupas dulu yang rumus yang pertama gitu ya.
Nah, di sini kita cari nilai UI ataupun VG-nya. Di sini kan yang pertama itu U1 ditambah V1 sama dengan 100, ya kan? UI1 ditambah V1 sama dengan biayanya 100. Nah, pada awalnya kita misalkan U1 itu menjadi 0. 0 ditambah V1 sama dengan 100. Betul kan? Lalu kita lakukan hal yang sama. U2 ditambah V1. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Kenapa sih nggak ke sini? Nah, kita mencari UI tambah VG itu di sini, di kolom yang berisikan nomor saja. Yang kolom nggak berisikan nomor itu rumusnya yang kedua tadi. Yang pertama ya. Lalu kita lanjutkan. U2 ditambah V1. Ini U2, V1 sama dengan 50. Nah, V1 kan sudah kita dapatkan di atas tadi. V1 sama dengan 100. Kita masukkanlah 100. Nah, U2 ditambah 100 sama dengan 50. Kenapa sih dapatnya min 50? Karena 100 ini kita pindahkan ruas menjadi 50 dikurang 100, hasilnya min 50. Lakukan hal yang sama pada pencarian UI dan VG ya. Kita beralih ke rumus nomor 2. Nah, tadi kan saya udah pernah bilang kalau yang rumus yang pertama tadi itu kita cuma mengisi yang terisi saja, menghitung yang terisi saja, mencari yang terisi saja. Sedangkan nomor yang kedua itu kita mencari yang tidak terisi. Nah, rumusnya KIJ sama dengan CIJ kurang I dikurang VG. Sama seperti tadi, I ini apa, J ini apa? I ini untuk baris, J itu untuk kolom. CIJ pasti sudah tahu kan? PIJ juga pasti sudah tahu. Nah, kita lakukan perhitungan. Ini kan tabel yang kosong itu terletak di baris pertama dan di kolom yang kedua. Makanya dinamakan KIJ. Bisa dibilang 0, 1, 0, baris 1, kolom kedua. Bisa saja. Tidak jelasnya. Kita mencari nilai yang kosong ya, T. Sini ada K12. Di K baris ke-1 kolom kedua sama dengan C12 ini 50 dikurang U1, tadi kita bilang U1-nya 0 ya, dikurang V2, tadi kita mendapatkan V2 itu min 70 ya, lalu dilakukan pengurangan itu menjadi min 20. Nah, lakukan hal yang sama pada sel-sel yang kosong. Setelah lakukan hal yang sama, setelah mendapatkan hasil, kita bandingkan mana negatif yang paling besar atau nilai yang paling kecil gitu. Kita dapatkan min 130, nilai yang paling terkecil, iya kan? Nah, kita dapatkanlah min 130 ini di K13 di baris ke-1 kolom ketiga. Nah, kita lakukanlah penunjukan arah seperti di stepping stone tadi, yaitu K13 ke
sel P1 T1, lalu ke sel P2 T1 sampai seterusnya. Nah, setelah kita melakukan penunjukan arah ini, kita lakukan penandaan apakah di sel P1 T3 ini positif atau negatif. Itu positif karena titik awalnya harus diberikan tanda positif, lalu ke negatif lagi, lalu ke positif, ke negatif, positif, negatif, sampai seterusnya. Itu harus bersilangan gitu kan. Lalu kita bandingkan lagi, manakah nilai yang paling kecil di antara ini semua, yaitu 20. Nah, sudah dapat nih nilai yang paling rendah. Kita kurangi lagi seperti di stepping stone. 0 ditambah 20, penambahannya. Nah, dapatnya nilai paling terkecil kan, yaitu 20. Nah, dari kita sudah dapatkan nilai yang terkecil itu 20, kita lakukan penambahan dan atau pengurangan dari masing sel-sel yang terisi, yaitu kan ini 0 ditambah 20, 110 dikurang 20, 20 ditambah 20, sampai seterusnya. Dapatlah kita tabel baru nih teman-teman. Dapat tabel baru yang tadinya di awal P1 T1 ini 110 dikurangi 20 jadi 90 sampai seterusnya. Nah, dari tabel yang kita dapatkan terbaru ini kita kalikan lagi untuk menghitung biaya pengiriman. 90 dikali 100, 40 dikali 50, 110 dikali 20, 90 dikali 20, 20 dikali 75, 75 dikali 150. Dapatlah hasilnya biaya pengiriman 42.900. Dapat hasilnya segini. Nah, sampailah di penghujung presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat dan mendengarkannya. Banyak salah kata ataupun penjelasan dari saya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Koreksi jika saya salah. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Love you.